Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mika Yanti Arita Pasaribu. Saya dari SMA SIM Karolus. Jadi saya telah membaca jurnal dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia yang berjudul Surviving COVID-19: A Disease Tolerance Perspective yang ditulis oleh Janelle S. Ayres. Nah, beliau merupakan siswa dari Molecular and System Psychology Laboratory di USA. Jadi di sini dia memberikan pendapatnya berkaitan dengan bagaimana kita bisa bertahan di era COVID-19 dengan perspektif toleransi penyakit. Jadi kita tahu bahwa COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Awalnya tidak diketahui, tetapi pada awal Januari 2020 virus ini sudah diurutkan dan diidentifikasi sebagai coronavirus dan masuk ke dalam SARS-CoV-2. Maka dia dinamakan dengan COVID-19. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu pada Maret 2020, dengan melihat pasien yang semakin meningkat, maka Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu sudah menyatakan bahwa wabah pandemi ini sudah mencapai lebih dari 1 juta orang yang terinfeksi dengan data sekitar 75.000 orang yang sudah mati secara global. Nah, dengan tingkat penularan dari COVID-19 yang sangat tinggi, maka kita diajak untuk berpikir bagaimana cara bertahan dalam penularan COVID-19. Dalam jurnal ini, beliau menyatakan untuk menghancurkan virus dengan peluncuran percobaan solidarity. Jadi di sini dia bertujuan bagaimana melakukan terapi yang dapat mengidentifikasi obat yang mampu menargetkan virus untuk menghambat replikasi virus. Jadi kalau secara biologi kita sudah belajar yang namanya replikasi virus ada dua, ada fase litik dan isogeni. Nah, di sini nanti harapannya beliau belajar dari permasalahan sebelumnya. Pada tingkat penemuan obat, peneliti cenderung lebih fokus kepada antivirus. Sedangkan antivirus di sini mungkin bisa efektif, tetapi untuk beberapa pasien yang memang pada dasarnya itu sudah memiliki riwayat penyakit lebih dulu, itu bisa jadi tidak efektif. Mengapa demikian? Alasannya adalah kalau obatnya hanya tertuju pada virus, maka dia hanya membunuh virus itu saja. Tetapi untuk orang-orang yang misalnya sebelumnya dia sudah memiliki riwayat penyakit pneumonia dan kemudian terinfeksi oleh COVID-19, kalau misalnya yang ditemukannya misalnya vaksin atau antivirus ini, dia hanya akan membunuh dari COVID-19. Sedangkan penyakit sebelumnya atau pneumonia bisa jadi ini tingkat keparahannya sudah menjadi-jadi. Maka di sini bukan antivirus sebenarnya. Jadi harapannya ditemukan obat yang memang tertuju kepada sistem imun. Kita tahu di setiap tubuh manusia itu terdapat sistem imun. Nah, sistem imun inilah yang berperan untuk melindungi kita dari mikrobia, baik itu bakteri, virus, dan segala macamnya. Jadi menurut penelitian ini, beliau meminta bahwa lebih baik penelitian ini ke tingkat di mana bisa menghasilkan sesuatu obat yang bisa memperkuat sistem imun dari inang. Jadi bukan hanya membunuh virus. Nah, dalam kasus beliau mengatakan bahwa ada cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan fungsi fisiologis atau untuk mengulur waktu supaya tubuh kita itu bisa mengenali yang namanya COVID-19. Nah, salah satu caranya memang benar, di beberapa negara itu dokter sudah mengandalkan perawatan suportif, misalnya seperti ventilator mekanis, cairan oksigen, tekanan darah, dan obat pembeku darah. Tetapi ini bukan antivirus. Maka sebenarnya ini cukup membantu untuk melihat bagaimana tingkat infeksi dari COVID-19 atau untuk mengobati seseorang yang terinfeksi.
tetapi jika ditinjau kembali secara klinis, sekitar 25% dari pasien sakit kritis yang menerima terapi antivirus yang optimal tetapi masih meninggal. Dalam artian di sini ada virus lain yang sudah ditemukan antivirus, tetapi ternyata setelah diberikan antivirus pun dia tetap meninggal. Maka sebenarnya yang terjadi di sini apa? Maka peneliti di sini mengajak kita untuk berpikir betapa pentingnya yang namanya sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Dari mana kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada sistem imun? Simpelnya seperti ini. Sebelum COVID-19 ini terjadi, masa ini terjadi, refleksikan ke kita masing-masing. Apakah kita menjaga kesehatan kita? Apakah kita setiap hari mencuci tangan kita, setiap detik serajin yang seperti sekarang? Tentunya tidak ya. Tetapi nyatanya kemarin kita sakit tidak? Kita tetap sehat. Artinya di sini ada peran penting dari yang namanya sistem imun. Tubuh kita itu didesain oleh Tuhan sudah memiliki sesuatu yang dapat melindungi kita. Berkaitan dengan sistem imun secara biologi, kita akan belajar dua nama, ada antigen dan ada antibodi. Jadi kalau saya klasifikasikan, antigen ini masuk ke COVID-19-nya. Jadi antigen itu COVID-19. Sedangkan antibodi itu adalah sesuatu yang melakukan perlawanan. Jadi seperti bentengan dari tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita dan itu dianggap asing oleh tubuh kita, maka tubuh kita akan menghasilkan antibodi supaya membentuk bentengan dan si antigen tadi itu bisa mati atau COVID-19 tadi bisa mati. Nah, ini harapan dari peneliti ini. Nah, kemudian setelah dia mempublikasikan penelitian ini, tidak ada alasan ilmiah atau kesehatan masyarakat tidak mengembangkan terapi semacam ini. Ini mendapatkan respon yang baik karena pertahanannya itu kembali ke fungsi fisiologis dari tubuh manusia. Karena mereka beranggapan bahwa mekanisme ini disebut dengan mekanisme toleransi penyakit. Jadi tubuh kita sudah memiliki desain sendiri untuk mentoleransi suatu penyakit. Karena di sini berkaitan dengan adanya pertimbangan. Nah, di sini kita masuk ke fokusnya. Dalam tingkat virus itu biasanya di bidang mikrobiologi. Nah, tetapi di sini perlu adanya tindak lanjut ke kesehatan global, baik itu pada vaksin dan antimikrobal. Nah, tetapi di sini penulis menyatakan bahwa tidak penting atau tidak terlalu berharga jika hanya memiliki argumen untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh tanpa adanya pernyataan bagaimana kita bisa melawan infeksi dengan sistem kekebalan tubuh. Maka di sini beliau menjawab bahwa kita tidak hanya harus mendekati penyakit menular, tetapi kita harus mengerti bagaimana suatu zat itu dilihat dari tingkat molekuler, seluler, organ, fisiologi, dan organisme. Jadi di sini bisa diketahui bagaimana mekanisme dari patogenesis penyakit untuk patologi terkait COVID-19. Dan sekarang kita perlu memahami mekanisme yang mengembalikan fungsi normal tubuh kita dalam melawan COVID-19. Makanya dalam pemerintah sudah mengambil keputusan-keputusan mulai dari lockdown di beberapa negara, kemudian adanya social distancing, kemudian ada yang namanya berjemur di pagi hari. Sebenarnya itu sudah ada mengarah di mana untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dari yang awalnya kita jarang untuk mendapatkan vitamin dari sinar matahari, ada vitamin D dan E. Nah, kita di sini dihimbau untuk mendapatkan itu. Kemudian sebenarnya di situ juga menyadarkan bahwa ketika kita berjemur atau berolahraga, maka kita akan menghasilkan yang namanya keringat. Nah, keringat di sini itu mengandung zat-zat kimia yang mampu membunuh bakteri, termasuk juga virus. Jadi dia bisa membunuh mikrobia-mikrobia yang sifatnya itu patogen terhadap tubuh kita. Maka di sini beliau mengatakan bahwa mungkin dengan adanya penelitian selanjutnya bisa melangkah melampaui fokus terhadap virus, bukan hanya
fokus untuk membunuh virus itu, fokus untuk membunuh COVID-19. Tetapi bagaimana cara kita sebagai manusia menemukan cara atau pola hidup sehat di mana kita bisa bertahan dari serangan virus lain, termasuk COVID-19. Oke, itu saja yang bisa saya ceritakan atau saya review dari jurnal ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.